Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat, di mana tujuan dari pembelajaran kali ini ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk, termasuk manusia, yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Ada dua macam hari kiamat, di mana yang pertama ialah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro sendiri atau sering disebut dengan kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya, banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain. Hal tersebut bisa kalian lihat sebagaimana gambar yang telah ada di tampilan slide berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati, sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Di situ bisa kalian lihat bagaimana ketika kiamat kubro itu terjadi. Kebenaran datangnya kiamat disebutkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 sebagaimana artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Gambaran kiamat kubro itu bisa kalian lihat juga dalam Al-Quran, sebagaimana artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Gambaran kiamat kubro ini terdapat dalam Quran Surah Al-Qari'ah, Al-Muzammil, dan Kemudian bisa kalian lihat dan perhatikan tentang bagaimana perjalanan hidup atau ketika berakhirnya kehidupan. Dimulai dari alam semesta yang hancur ketika sangkakala pertama kali ditiup. Kemudian sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, Allah membangkitkan manusia. Setelah itu manusia berkumpul di padang mahsyar dan dihisap atau dihitung segala amal perbuatannya. Kemudian ditimbang, setelah ditimbang seluruh manusia melalui shiratal mustaqim. Nah, di mana setelah melalui shiratal mustaqim ini tempatnya adalah ke surga atau ke neraka. Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Al-Tirmizi. Di sini juga terdapat tentang 12 ramalan hari kiamat yang gagal. Yang gagal artinya tidak terjadi, ya. Di mana sebelum-sebelumnya sudah ada yang meramalkan kapan kiamat itu terjadi. Yang kita ambil paling dekat adalah ramalan kiamat bangsa Maya
pada tahun 2012 dan ternyata itu tidak terjadi. Sekarang kita malah justru berada di tahun 2025. Benarkah yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu saja. Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu kapan kiamat itu pastinya akan. Kiamat adalah rahasia Allah. Dalam surah Quran surah Toha ayat 15 artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Ini terkait dengan informasi Al-Quran tentang kiamat. Bisa kalian perhatikan pada Quran surah Al-Zalah ayat 1-6. Kemudian juga Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Nah, ini tanda-tanda kiamat kecil. Di antaranya ialah melimpahnya harta benda, kurangnya sifat amanah, dan merajalelanya berita yang tidak benar atau berita bohong seperti yang sering kita dengar yaitu berita hoax. Kemudian tanda-tanda kiamat besar ini makin menandakan akan semakin dekatnya hari kiamat itu terjadi. Yang pertama, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, dan turunnya Isa al-Masih. Kemudian juga nanti akan dilanda kabut selama 40 hari. Sementara orang yang beriman, dia akan mati karena mereka di sini diselamatkan agar tidak mengalami daripada fitnah Dajjal. Hadis Nabi SAW tanda besar kiamat ini sudah seperti tadi yang baru saja kalian simak. Nah, di sini kalian bisa lihat alur kehidupan manusia ya. Di sini kalian bisa lihat ada alam barzah, alam kebangkitan, padang mahsyar, tempat berkumpul, kemudian hisab, tempat perhitungan, kemudian tempat yaumul mizan yaitu tempat penimbangan amal kebaikan atau amal dan amal keburukan. Nanti di mana dari semua itu ditentukan manusia ini ke neraka surga. Ini merupakan dalil-dalil terkait dengan tadi yang sudah Bapak sebutkan di awal. Ini juga merupakan ujian keimanan terhadap orang-orang yang beriman. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan iman kepada hari akhir. Kita sebagai orang yang beriman tentu harus wajib untuk percaya bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.